Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para penonton sekalian di mana Anda berada, pada pagi yang cerah ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Asmi Khatib. Adapun yang kita perbincangkan pada hari ini yaitu yang pertama tentang syarat-syarat Islam supaya kita mantap dalam beragama. Dan pertanyaan kedua ialah bagaimana pula rukun-rukun Islam. Dan pertanyaan ketiga, ada berapa pula rukun-rukun agama. Nah, itulah yang kita bincang-bincang sama Ustaz. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama pada guru kita ya, Ustaz Asmi Khatib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustaz. Yang saya pertanyakan Ustaz, bagaimana syarat-syarat Islam ini Ustaz supaya kita mantap lah dalam menjalankan agama Ustaz. Nah, mohon dijelaskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Baiklah, kita akan coba untuk menjawab pertanyaan pertama dari saudara pembawa acara, yaitu Labai Nasar, Labai Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur. Pertanyaannya tadi adalah tentang syarat-syarat Islam atau syarat-syarat menjadi orang Islam. Syarat Islam itu cuma dua. Pertama, siap melaksanakan perintah. Kedua, siap meninggalkan larangan. Dua syaratnya. Kalau salah satu dari dua syarat ini kurang, maka keislaman seseorang juga kurang sempurna. Ada orang yang kadang-kadang siap melaksanakan perintah tapi tidak siap meninggalkan larangan. Ada juga orang yang siap meninggalkan larangan tapi tidak siap melaksanakan perintah. Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi syarat untuk jadi orang Islam itu cuma dua. Pertama, siap melaksanakan perintah. Yang kedua, siap meninggalkan larangan-larangan Allah. Kira-kira begitu jawabannya. Ya, baiklah, terima kasih Ustaz atas keterangannya. Dan saya ada pula pertanyaan kedua tentang Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, berapa pula rukun-rukun Islam ini Ustaz? Nah, supaya kita mantap lah dalam menjalankan menurut agama Islam Ustaz. Nah, mohon dijelaskan Ustaz. Baik, yang kedua tadi syarat-syarat Islam sudah kita jelaskan ya. Kemudian tentang rukun-rukun Islam. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang dikatakan syarat, apa yang dikatakan rukun. Kalau syarat-syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi ya, atau yang kita sanggupi sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Adapun rukun adalah hal-hal yang harus kita kerjakan di saat kita mengerjakan satu pekerjaan. Nah, kalau rukun Islam sebagaimana yang sudah kita ketahui itu ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dikatakan 2 kalimat syahadat atau 2 persaksian. Yang satu disebut syahadat tauhid, yang satu lagi disebut dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini syahadat tauhid.
Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Ini syahadat Rasul. Ini yang pertama. Setelah seseorang bersyahadat, kemudian dia harus melaksanakan sholat. Sholat yang 5 waktu, yang wajib, yang dikatakan juga dengan sholat maktubah atau sholat fardu, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini sebagai orang Islam harus dilaksanakan. Ini namanya pajak hidup, pajaknya hidup. Ya, kalau kita sebagai warga negara nggak bayar pajak, urusan sama pemerintah, sama polisi. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, ya tidak sholat, nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat ini juga disebut dengan tiang agama. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia meruntuh agama. Nah, dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, bainal muslim wal kafir as-sholah. Perbedaan antara orang Islam dan orang non-Islam atau orang kafir itu adalah sholatnya. Kedua, syahadat, sholat. Dan yang ketiga, rukun Islam itu adalah puasa. Ya. Puasa tentu puasa wajib, puasa di bulan suci Ramadan. Ini wajib hukumnya. Ya. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja tanpa ada uzur syar'i, maka walaupun dia mengqadanya seumur hidupnya tidak akan bisa menggantikan meninggalkan puasa sehari yang tanpa uzur, yang tanpa halangan. Nah, kecuali kita berhalangan kayak dalam perjalanan atau sakit atau perempuan yang menyusui atau hamil mau melahirkan atau bekerja berat dan seterusnya. Nanti ada keterangan yang lebih panjang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rukun Islam itu adalah membayar zakat. Minimal zakat fitrah setahun sekali. Ya, yang nggak punya harta tetap bayar zakat fitrah. Tapi bagi mereka yang punya harta benda, baik hasil pertanian, peternakan, pertambangan atau perdagangan, tijarah, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat setahun sekali. Ya, kalau dia nggak keluarkan zakat, maka keislamannya nggak sempurna. Maka dalam Quran itu antara sholat dan zakat itu tidak berpisah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya apa? Tidak sah sholatnya orang yang tidak berzakat dan tidak sah zakatnya orang yang nggak sholat. Nah, terus bagaimana ada orang nggak sholat tapi berzakat gimana? Ya terima aja. Nanti sholat sah nggak sah urusannya dengan Allah. Ya kita terima aja dapat duit. Alhamdulillah lumayan. Nah, kemudian yang terakhir, rukun Islam itu adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci. Ya kan? Mampu pertama duitnya yang jelas ya. Duit, kemudian mampu fisik. Kalau sakit-sakitan nggak wajib. Kemudian mampu yang ketiga adalah ilmunya. Soalnya banyak juga orang pergi haji nggak ngerti ilmunya. Akhirnya apa? Bukan dia dapat haji mabrur, tapi mendapat haji mardud. Ya, kalau haji mabrur ini pulang dari haji kelakuannya tambah baik. Yang tadinya sebelum pergi haji kurang sopan, balik haji sopan. Yang tadinya sebelum pergi haji pelit, cadiak sempilik karyang, ya, setelah pulang dari haji dia jadi orang dermawan. Yang tadinya sama orang jahat, ya, suka hasut, suka memusuhi orang, pulang dari tanah suci jadi orang yang baik. Nah, itu tandanya haji mabrur. Berarti dia pergi haji tadi itu sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kira-kira begitu tentang masalah rukun
Islam. Di masalah orang haji itu tadi Ustaz. Ya, Jadi kalau orang pergi haji gitu kan, ya. pergi haji, dalam pulang dari haji itu kelakuan mungkin baik malah kelakuannya jelek, Pak. Bagaimana Ustaz? Ya itu tadi. Ya, jadi haji itu ada 3 panggilan. Oh iya. Ya, pertama panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu Baitullah selesai dibangun, ya, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia untuk mendatangi Baitullah, untuk ziarah, untuk melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil. Setelah Nabi Ibrahim memanggil, malaikat pun memanggil. Jadi ada panggilan Nabi Ibrahim, ada yang panggilan lewat panggilan Allah juga nih lewat malaikat. Kemudian iblis iri, ya Allah, Ibrahim kok diberi kesempatan memanggil manusia datang ke Mekah, ke Baitullah, malaikat diberi kesempatan untuk memanggil. Nah saya gimana? Ya silahkan kamu juga panggil. Akhirnya iblis juga memanggil orang pergi haji. Nah ini bedanya, orang yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam biasanya perginya selamat, pulangnya selamat ke tanah air, dan dia membawa haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu apa? Haji yang membawa perubahan di dalam segala aspek kehidupannya. Ya kelakuannya tambah baik, pergaulannya tambah baik, akhlaknya tambah baik, ibadahnya tambah baik, dan seterusnya tambah baik. Ini haji mabrur. Ini berarti panggilan Nabi Ibrahim. Kemudian yang panggilan malaikat bisa pergi tapi nggak bisa kembali, mati di sana. Oh gitu. Hajinya mabrur juga, cuman dia meninggal di tanah suci, nggak bisa kembali ke Indonesia. Nah yang berbahaya ini panggilan iblis. Bisa pergi, pulang selamat, tetapi membawa haji yang mardud. Ya, tadinya sebelum pergi haji nggak suka gosip, pulang haji jadi raja gosip. Tadinya sebelum pergi haji senang-senang duduk di masjid, majelis taklim, ngaji, pulang haji malah duduk di tempat-tempat yang hanya ngomongin masalah dunia. Ya, sebelum pergi haji orangnya baik, dermawan, pulang haji malah medit, malah bakhil, malah sampilik karyang, ya kan, malah jahat. Ini gimana? Berarti panggilan haji yang dia datang itu adalah panggilan dari iblis, kira-kira begitu. Oh gitu. Enggak, saya mendengar cerita juga nih Ustaz. Gila naik haji itu apa kata setengah orang itu kan uang naik haji itu yang enggak halal gitu Ustaz. Yang dapatnya tidak bagaimana? Yang tidak baik lah Ustaz gitu kan. Apa kendalanya di situ? Kena hajinya mabrur Ustaz. Itu tadi, dia bisa pergi haji itu karena panggilan iblis. Oh gitu. Nah biasanya kalau panggilan iblis itu pertama dia pergi haji, pertama kepengen terhormat di tengah masyarakat. Ini panggilan iblis. Saya pergi haji biar dipanggil Pak Haji. Ya, yang kedua dia pergi haji tadi itu menutupi kesalahan-kesalahannya. Nah, misalnya dia korupsi, maling duit negara. Nah untuk menghilangkan image jelek di tengah masyarakat, dia pergi haji. Ya, dan seterusnya. Jadi ya sudah jelas orang yang pergi haji yang mendatangi panggilan iblis itu sudah jelas harta yang dibawanya itu nggak benar. Oh gitu. Ya. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Ada pula ini satu lagi nih Ustaz nih pertanyaan Ya, yang saya pertanyakan kepada Ustaz. Nah, pertanyaan ketiga yaitu ada berapa macam rukun agama ini Ustaz? Nah, itulah yang saya pertanyakan Ustaz. Ya, jadi ini memang jarang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah rukun agama. Ya. Jadi rukun agama itu ada 4 macam. Ya, ini penjelasannya agak butuh perhatian untuk mendengarkannya ya supaya nggak salah persepsi. Jadi rukun agama ada 4. Kenapa rukun agama ada 4? Karena orang yang beragama itu juga ada 4. Ya, siapa yang 4? Pertama api, kedua angin, ketiga air, keempat tanah. Jadi ada agama api, ada agama angin, ada agama air, ada agama tanah. Maksudnya apa sih? Ya, agama api maksudnya adalah aturan kalau kita bermain dengan api.
Jadi agama itu aturan, kumpulan beberapa peraturan yang harus kita laksanakan. Makanya itu disebut agama. Agama api. Kalau aturan api gimana? Ya kan? Api itu kecil teman. Ya, bisa dimanfaatkan untuk merebus air, ya kan? Untuk membakar rokok, ya kan? Untuk membakar sampah. Api kalau kecil, tapi kalau dia gede jadi musuh. Makanya kemarin Pasar Baru dihantam api, banyak toko-toko yang kebakar. Ada yang rugi 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang rugi 600 juta, bahkan ada yang miliaran rugi, ya kan? Itu karena api. Makanya hati-hati bermain api. Ya. Siapa yang bermain api, risikonya kebakar. Ini api, ya. Yang kedua, agama angin. Ya kan? Aturan angin bagaimana? Sama. Badan kita ini kalau kurang angin kempes, tapi kalau kebanyakan angin, yang dikatakan masuk angin, apalagi namanya angin duduk, itu bisa bikin kita koit juga, ya. Kemudian agama air sama, kelebihan air ya jadi gemuk nggak jelas, kekurang air juga begitu. Kemudian tanah. Nah, adapun yang 4 ini ya ada dalam diri manusia. Maksudnya apa? Agama api tadi. Kita harus bisa menajemen kadar api yang di dalam diri kita. Orang kalau kadar apinya berlebih dalam dirinya, biasanya orangnya suka emosi. Dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit ngajak berantem, dikit-dikit ngajak perang. Kenapa? Karena kadar apinya berlebih. Tapi kalau kurang kadar apinya, hidupnya nggak bersemangat, loyo. Atau kata orang Jawa, sontoloyo. Nah, ya kan? Itu ada dalam diri kita, dan itu digambarkan di saat kita sholat. Nah, kita berdiri, Allahu Akbar, kita berdiri. Ini adalah lambang bahwa di dalam diri kita ada api. Api itu sifatnya berdiri. Kalau nggak ada angin, dia berdiri. Dia bisa ke kanan ke kiri kalau ada angin. Ya kan? Nah, itu pertama. Makanya kalau kita dalam hidup ini kadar apinya berlebih, itu biasanya orangnya darah tinggi. Kenapa? Karena api ini darah pada kita. Nah, darah, ya kan? Darah itu panas. Darah itu merah bung katanya, panas itu. Ya kan? Nah, kalau kita dalam hidup ini kelebihan api, apa ciri-cirinya? Orangnya suka emosi. Emosi aja bawaannya. Kadang orang nggak kenal mah dia dimarahin juga. Nah, itu api, ya. Nah, kalau kita kelebihan kadar api atau kurang kadar api, netralisir waktu kita sholat. Lamalah berdiri dalam sholat. Ayatnya agak panjang, terutama kalau sholat sunat. Nah, kita dah emosi aja bawaannya. Anak digampar, dijewer, istri dimarahin, tetangga dimarahin. Ya, kadang orang nggak kenal kita, mah kita marahin juga. Nah, ini kadar api berlebih. Lama-lama berdiri dalam sholat, Allahu Akbar. Setelah Fatihah bacalah qul huwa 7 kali, atau 10 kali. Itu caranya menetralisir kadar api yang berlebih atau kurang di dalam diri kita. Kemudian angin. Angin gambarnya dalam sholat apa? Ruku. Ya kan? Orang kalau kelebihan kadar angin dalam kehidupannya, kerjanya berhayal terus. Karena angin itu kan nggak mau tenang. Dia kesana, 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 kesana. Jadi orang kalau kelebihan kadar angin dalam dirinya, dia itu senangnya berhayal. Kalau kata orang Padang, di madu dua sinan babanuang. Ya. Jadi kerjanya itu hanya ngitung genteng. Itu orang kelebihan kadar angin. Dan dia tidak bisa tetap dalam satu permasalahan. Kayak berusaha misalnya, kadang jualan goreng, kadang jualan baju, kadang jadi karyawan, ya, kadang-kadang jualan makanan. Pokoknya nggak bisa tetap. Jadi banyak rancangannya ini banyak, tapi nggak ada yang jadi satupun. Ini orang kelebihan kadar angin. Nah, caranya menetralisir gimana? Lama-lama lah ruku di dalam sholat. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Kan yang disunahkan 3 kali. Ya. Paling sedikit sekali, ya. Paling standar 2 kali, paling banyak 3 kali. Tapi kalau kita memang lagi galau nggak jelas, ya kan,
Padahal duit ada, istri ada, anak ada, rumah udah ada, dagangan ada, kendaraan ada, tapi galau aja. Nah, ini berarti kelebihan kadar angin. Lama-lama lah ruku di dalam sholat. Ruku itu lambang angin. Dia gini terus. Nah, kemudian air, sujud. Ya. Sujud itu melambangkan air. Air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. Tapi kalau orang kelebihan kadar air berbahaya juga. Ngalah terus. Istrinya dibawa orang, dia diam aja, sabar aja dia. Nah, pada kata Nabi, dayus itu diancam neraka. Orang yang nggak punya rasa cemburu, orang yang nggak punya marah, haknya diganggu orang, itu dayus. Nggak boleh juga. Orang terlalu sabar juga nggak boleh, ya kan? Sedikit sabar juga nggak boleh. Yang sedang-sedang saja. Ada hal-hal yang kita harus bersabar. Dan ada hal-hal yang kita harus marah. Ya, istri kita diganggu orang di depan mata kita, kita harus marah. Itu kehormatan kita. Ibaratnya kita gugur mati membela kehormatan kita, mati syahid. Kayak harta kita, sepeda motor kita dibawa orang, kita diam aja. Ini orang terlalu sabar, nggak boleh juga. Kemudian tanah, ya. Kalau tanah itu kan lambang daripada istiqomah. Tanah itu nggak pernah berpindah tempat kecuali dipindah. Ya, kalau dipindah, Allah yang pindah, mau pindah dia. Kalau orang nggak mempan nyuruh pindah, ya kan? Berarti tanah itu menetap gitu. Menetap dia. Kalau kita pulang kampung sekarang, tanah yang dulu tempat kita bermain masih ada di situ. Paling-paling dibangun rumah sama orang karena sekarang udah banyak manusia bikin rumah, tapi tanahnya masih ada di situ. Di tanah itu tidak akan mau pindah kecuali dipindah. Orang yang stabil unsur tanahnya, ya kan, dia akan istiqomah fi taatillah. Ya, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan dia bertahan dalam pengakuannya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kau takut, jangan kau bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan padamu. Itu orang istiqomah. Jadi kalau orang itu misalnya udah ditempatkan oleh Allah di satu tempat, ya, istiqomah sampai Allah yang mindah. Jangan karena omongan orang terus berhenti, ya, kayak jadi labai lah contohnya, ya. Orang ngomong begini, kalau gitu mundur jadi labai. Nggak boleh begitu, kecuali Allah yang mindah. Misalnya ada keinginan pindah ke Medan, ya, kalau Allah yang mindah kita nggak bisa juga menolak. Jadi tunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi apa tadi? Tentang rukun agama, ya. Jadi ada 4, ya. Nah, ada 4 rukun agama itu. Kenapa rukun agama ada 4? Karena orang yang akan memakainya 4. Mana yang 4? Api, angin, air, tanah, darah, ya, urat, tulang, jasad. Itu ada pada diri kita. Nanti masuk kepada pengajian tubuh, ya. Saya kira kalau yang ini nanti bahasanya lain. Nah, udah 23 menit. Jadilah Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Dr. Ustaz Mekatib. Ya, semoga ya guru kita juga panjang umur. Amin. Nah, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kepada penonton, para subscriber, tolong di subscribe, di share, ya. Like, subscribe and share. Ini Ustaz gaul juga. Ya dah, cukuplah. Demikian. Nah, jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru kita, ya Ustaz Mekatib, atas penjelasannya. Dan kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.